Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Abu Nawas dan murid yang bertanya tentang rezeki. Di sebuah gubuk kecil yang Abu Nawas sewa di pinggir Baghdad, jauh dari hiruk-pikuk pasar dan gemerlap istana, Hasan duduk dengan wajah muram. Ia telah berpuasa sunnah, namun pikirannya tak kunjung tenang. Rezeki hari itu seret, hanya ada sedikit kurma dan air tawar. Abu Nawas yang baru selesai menenangkan pikirannya dengan sholat menatap Hasan dengan senyum lembut. "Guru, perut hamba sudah berbunyi seperti genderang perang, namun yang lebih menyiksa adalah pikiran ini," keluh Hasan. "Bagaimana kita bisa yakin rezeki itu akan datang besok? Haruskah kita lari ke pasar, memohon pekerjaan, atau mengikuti para saudagar kaya? Hamba takut kelaparan dan hamba takut rezeki hamba tertunda karena hamba tidak berusaha keras." Abu Nawas menghela napas panjang, lalu mengambil secangkir kosong. "Hasan, rezeki itu seperti air di sungai Tigris. Ia akan mengalir kemana saja, bahkan ke tempat yang tersembunyi. Kekhawatiranmu menunjukkan bahwa kau lebih percaya pada kemampuan tanganmu daripada janji Allah." Ia kemudian menyunggingkan senyum khasnya yang selalu mengandung usulan unik. "Untuk menenangkan pikiranmu, besok kita akan melakukan ujian keyakinan yang sesungguhnya. Kita tidak akan mencari, tidak akan meminta, bahkan tidak akan berbicara tentang makanan. Kita akan diam, berpuasa total, dan berdoa dari terbitnya fajar hingga maghrib. Kita akan membuktikan apakah rezeki itu akan datang kepada kita hanya berpasrah, atau kita harus mengejarnya dengan nafsu," kata Abu Nawas menantang. Keesokan harinya, Abu Nawas dan Hasan memulai puasa mereka. Mereka duduk di teras gubuk yang menghadap ke arah kurma yang tandus. Pemandangan itu seolah memperkuat kekosongan perut mereka. Hasan yang terbiasa aktif merasa gelisah luar biasa. Ia terus-menerus melirik ke jalan berharap ada keajaiban. Sementara Hasan mondar-mandir dalam diamnya, Abu Nawas duduk tenang, matanya terpejam, dan ia hanya disibukkan dengan lantunan zikir. Abu Nawas berbisik pelan, "Ingat Hasan, kita tidak bergerak, kita adalah dua batu di padang pasir. Biarkan rezeki yang menjadi air menemukan jalannya sendiri menuju kita. Ujian ini adalah tentang iman, bukan tentang kelincahan kaki." Beberapa jam kemudian, saat perut Hasan sudah mencapai batas toleransi kelaparan, mendengar suara derap kaki kuda mendekat, seorang petugas istana dengan seragam mewah tampak kelelahan turun dari kudanya tepat di depan gubuk Abu Nawas. Hasan dan Abu Nawas tetap diam, menjaga puasa dan janji mereka. Petugas istana itu bertanya dengan suara lantang, "Di manakah Abu Nawas? Aku membawa pesan penting dan mendesak dari Baginda Khalifah Harun ar-Rasyid." Karena tak mendapat respon verbal, ia melihat ke arah Abu Nawas yang duduk tenang. Petugas itu mengira Abu Nawas sedang bermeditasi atau berzikir penting, meletakkan sesuatu di hadapan mereka, sekantong uang emas dan sepaket makanan lengkap. Petugas istana itu menjelaskan, Baginda Khalifah tiba-tiba teringat akan janji lamanya untuk memberikan hadiah atas sebuah puisi yang kau buat 3 bulan lalu, wahai Abu Nawas. Beliau mendesakku untuk segera mengirimkan ini agar hutangnya lunas. Beliau juga mengirimkan makanan ini karena khawatir kau terlalu asik berpuisi dan lupa makan." Petugas itu kemudian membungkuk, menunggangi kudanya dan bergegas pergi tanpa menyadari bahwa Abu Nawas dan Hasan sedang berpuasa. Saat azan maghrib berkumandang, Abu Nawas membatalkan puasanya dengan menatap Hasan yang masih terperangah. "Nah Hasan, bagaimana? Apakah rezeki datang setelah kau kejar, atau datang saat kau duduk diam dan pasrah?" tanya Abu Nawas sambil menyuap sepotong roti. Hasan tertawa kecil, tawa yang bercampur rasa syukur dan malu. "Guru, hamba malu karena hamba lebih khawatir pada perut hamba daripada janji Allah. Rezeki ini datang dari tempat yang paling tidak hamba duga, di saat hamba paling tidak berusaha. Ia datang karena ketetapan, bukan karena kegelisahan," ujar Hasan. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Tepat. Sekarang mari kita makan. Dan ingat, rezeki yang sesungguhnya adalah
kedamaian hati yang kita dapatkan hari ini bukan hanya dinar yang ada di karung ini. Keduanya pun menikmati rezeki mereka dengan hati yang lapang. Cerita selanjutnya. Di pasar tembaga Baghdad, berdirilah Khalid yang dijuluki Abu Jahil Al-Qasim karena kegemarannya menetapkan kebenaran tunggal melalui logika kaku. Ia adalah seorang ahli tafsir yang dihormati, yang menjadikan debat publik sebagai ibadah, sebuah pertunjukan kekuasaan intelektual untuk menggiring domba yang tersesat kembali ke jalannya sendiri. Pagi itu, ia melihat mangsa empuk, Abu Nawas, yang muncul dengan keledainya, tersenyum riang, sebuah kontras nyata dari keseriusan Abu Jahil. "Wahai Abu Nawas, kemanakah arahmu sekarang?" "Hanya ada satu arah menuju kebenaran," seru Abu Jahil menuntut. Abu Nawas berhenti, menghela napas panjang, menatap Abu Jahil dengan mata yang tiba-tiba terlihat kosong dan dalam, seolah sedang merenungkan teka-teki sufi yang mendalam. Ia membiarkan keheningan yang tak terduga menggantung di udara, membuat kerumunan yang berkumpul semakin penasaran. "Aku hendak pergi ke sebuah tempat di mana orang-orang tahu bahwa kemanapun aku pergi, engkau sudah tiba," jawab Abu Nawas dengan nada serius. "Apakah Anda tahu jalan itu, wahai tuan ahli tafsir?" Pernyataan absurd ini langsung menyentuh hati keyakinan Abu Jahil tentang kebenaran tunggal, membuatnya terperangkap dalam kebingungan filosofis. Merasa tertantang dan terhina, Abu Jahil segera membalas, "Itu adalah omong kosong yang paling sesat, Abu Nawas. Kebenaran adalah garis lurus, dan aku akan membuktikan kepadamu bahwa jalanmu adalah kesesatan yang lucu." Ia setuju untuk memimpin jalan paling lurus. Namun Abu Nawas memberi syarat, jika Abu Jahil ragu dan berhenti karena tidak yakin akan arah, maka ia sendiri yang tersesat. Abu Jahil maju dengan langkah tegap, terfokus lurus ke depan, menolak untuk melihat ke samping. Namun setelah berjalan hampir 1 jam, ia tiba-tiba berhenti mendadak di persimpangan 3 jalan setapak yang identik tanpa tanda. Abu Nawas menghampirinya. "Engkau begitu fokus mencari satu jalan lurus sehingga engkau menghabiskan semua persimpangan. Engkau telah tersesat di jalan kebenaranmu sendiri." Setelah dipermalukan di persimpangan jalan, Abu Jahil Al-Qaswi kembali ke rumahnya, bertekad mencari kebenaran mutlak yang tidak bisa dibengkokkan oleh teka-teki jenaka Abu Nawas. Kali ini, ia tidak akan bergantung pada filosofis, melainkan pada bukti fisik yang paling sederhana dan paling dekat dengan dirinya. Sambil berjalan di bawah terik matahari siang, ia melihat bayangannya yang setia dan hitam menari di kakinya. "Inilah dia," serunya. "Bayangan ini adalah bukti absolut. Tidak peduli seberapa cepat aku berjalan atau kemana aku pergi, bayanganku akan selalu bersamaku. Ini adalah kebenaran tunggal yang sesungguhnya." Keesokan harinya, Abu Jahil kembali ke gerbang kota dan menantang Abu Nawas. "Wahai jenaka, kau bermain-main dengan jalan. Tapi sekarang aku punya bukti yang tak terbantahkan. Bayanganku ini yang selalu bersamaku dan mengikuti setiap gerakku adalah kebenaran yang mutlak. Bisakah kau menyangkal kebenarannya?" Abu Nawas tersenyum santai dan menerima tantangan tersebut. Menggaruk dagunya seolah sedang memikirkan masalah yang sangat sulit. Padahal ia sudah punya rencana licik. Ia meminta Abu Jahil menunggunya di kediamannya pada malam hari. Malam tiba, Abu Jahil datang ke rumah Abu Nawas, bersemangat untuk memenangkan perdebatan yang tampak begitu mudah. Abu Nawas mempersilakannya duduk di tengah ruangan yang gelap gulita, di mana hanya ada satu lampu minyak di sudut jauh. "Sekarang, tuan ahli tafsir, tunjukkan padaku kebenaran mutlakmu," kata Abu Nawas sambil menunjuk ke tanah di depan Abu Jahil. Abu Jahil melihat ke bawah dan panik. Di kegelapan yang disamarkan oleh lampu minyak yang jauh, bayangan telah hilang diserap oleh malam. "Bayanganku, kemana perginya? Bayanganku, kemana perginya kebenaran mutlakku?" teriak Abu Jahil.
cerita selanjutnya. Di kota Baghdad yang riuh, di antara hiruk pikuk pasar dengan gemerlap istana Khalifah Harun ar-Rasyid, hiduplah seorang saudagar bernama Abu Bakhil. Namanya sudah cukup menggambarkan sifatnya. Dia adalah definisi hidup dari pelit dan serakah. Kekayaannya melimpah ruah. Tumpukan dinar dan dirhamnya memenuhi gedung-gedung besar, namun tak pernah sekalipun ia merasakan cukup. Setiap keping uang yang masuk seperti magnet yang menarik kepingan lainnya, tak pernah lepas dari genggamannya. Abu Bakhil selalu tampil dengan pakaian yang lusuh dan sobek di sana-sini, seolah ia adalah seorang fakir miskin. Ia sering mengeluh tentang harga-harga yang melambung tinggi dan pajak yang memberatkan, padahal ia adalah salah satu penyumbang terbesar kas kerajaan. Para tetangga dan pedagang lain seringkali geleng-geleng kepala melihat tingkahnya yang tak pernah berbagi, bahkan untuk sekadar memberi makanan yang layak bagi dirinya sendiri. Suatu sore yang terik, sebuah undangan tiba di kediaman Abu Bakhil. Undangan itu berasal dari Khalifah Harun ar-Rasyid sendiri, mengundangnya untuk jamuan makan malam istimewa di istana. Abu Bakhil yang biasanya menolak segala bentuk undangan yang mungkin membutuhkan biaya darinya, merasakan kegelisahan sekaligus kegembiraan yang aneh. Mungkin saja Khalifah akan memberiku hadiah, pikirnya, matanya berbinar. Malam harinya Abu Bakhil datang ke istana dengan langkah yang ragu namun penuh harap. Ia melihat para bangsawan dan pejabat tinggi berbusana mewah, menikmati hidangan lezat yang disajikan di atas piring-piring emas dan perak. Abu Bakhil merasa asing di tengah kemewahan itu, namun pikirannya terus berputar pada kemungkinan ia bisa membawa pulang sesuatu dari jamuan tersebut. Ia tak menyadari Khalifah telah menyiapkan sebuah hadiah yang jauh lebih berharga dari sekedar dinar. Khalifah Harun ar-Rasyid yang telah lama mendengar desas-desus tentang keserakahan Abu Bakhil menyambutnya dengan senyum misterius. Setelah hidangan penutup disajikan, Khalifah berdiri dan mengumumkan sebuah permainan. "Wahai para tamu sekalian," katanya dengan suara lantang, "malam ini kita akan bermain sebuah permainan yang menguji keberanian dan keberuntungan. Barang siapa yang berhasil mengambil buah-buahan yang kutebarkan di kebun istana dalam waktu yang telah ditentukan, akan mendapatkan hadiah seberat buah-buahan tersebut dalam bentuk dinar emas." Para tamu bersorak gembira, namun Abu Bakhil terdiam. Pikirannya langsung dipenuhi perhitungan untung rugi. "Kebun istana luas sekali," gumamnya dalam hati. "Pasti banyak buah yang bisa kupungut. Ini kesempatan emas." Namun ada satu hal yang ia lupakan. Khalifah Harun ar-Rasyid adalah seorang yang cerdik, dan tak ada hadiah yang datang tanpa ujian yang setimpal. Semua bersiap untuk memungut buah. Muncullah sosok yang tak asing lagi bagi Khalifah, Abu Nawas, sang penyair dan penasehat yang jenaka. Abu Nawas dengan senyum khasnya membisikkan sesuatu kepada Khalifah. Khalifah tersenyum simpul dan mengangguk. "Dan untuk membuat permainan ini lebih menarik," kata Khalifah melanjutkan, "Abu Nawas akan turun serta. Namun ia tidak akan memungut buah, ia hanya akan mengamati." Abu Bakhil memandang Abu Nawas dengan curiga. Ia tahu Abu Nawas terkenal dengan tipu muslihat dan akalnya yang tajam. Pasti ada udang di balik batu ini, pikirnya. Namun bayangan tumpukan dinar emas yang menggiurkan lebih kuat daripada rasa curiganya. Ia segera bergegas menuju kebun, bersiap untuk menjadi yang pertama dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Ketika aba-aba dimulai, para tamu berlari menuju kebun. Abu Bakhil dengan sigapnya mulai memungut buah-buahan yang berserakan di tanah. Matanya berbinar melihat apel, jeruk, dan delima yang berserakan. Ia memungutnya dengan tergesa-gesa, memenuhi keranjang yang telah disediakan. Namun ia tidak puas hanya dengan satu keranjang. "Aku harus mendapatkan lebih banyak," pikirnya. Ia mulai mengisi kantong-kantong bajunya, bahkan lipatan serbannya.
Semakin banyak buah yang ia kumpulkan, semakin besar pula keinginannya untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Ia tak peduli dengan beratnya beban yang ia bawa, atau bagaimana buah-buahan itu terjatuh dan berceceran di kantong-kantongnya yang sudah penuh. Yang ada di benaknya hanya tumpukan dinar emas yang menantinya. Ia bahkan tidak sempat melihat para tamu lain yang mulai merasa lelah dan hanya membawa sedikit buah. Sementara itu, Abu Nawas hanya berdiri dekat pintu kebun, mengamati tingkah pola Abu Bakhil yang senyum geli. Ia melihat bagaimana buah-buahan berjatuhan dari tangan Abu Bakhil yang tak mampu menahan semua itu. Ia juga melihat bagaimana Abu Bakhil terhuyung-huyung di bawah beban buah-buahan yang berlebihan, tetap memaksakan diri untuk terus memungut. Abu Nawas tahu persis apa yang sedang terjadi. Ia tahu bahwa keserakan akan membuat seseorang kehilangan akal sehat. Ia melihat Abu Bakhil berlari ke sana kemari, berusaha memungut setiap buah yang ia lihat, tanpa menyadari bahwa ia kehilangan lebih banyak dari yang ia mendapatkan. Pemandangan itu adalah bukti nyata pepatah yang dikejar tak dapat, yang digendong berciciran. Waktu yang ditentukan khalifah akhirnya habis. Para tamu mulai berbaris memperlihatkan hasil pungutan mereka. Abu Bakhil muncul terakhir, terengah-engah dan berkeringat deras. Pakaiannya kotor, beberapa buahnya hancur, dan ia hampir tak mampu berdiri tegak. Ketika keranjangnya ditimbang, ternyata isinya jauh lebih sedikit dari yang dibayangkan. Banyak buah yang telah ia kumpulkan jatuh dan berceceran di sepanjang jalan karena tak mampu membawa dengan baik. Ia melihat para tamu lain yang hanya membawa sedikit buah namun dengan raut wajah lebih segar. Ia melihat tamu lain yang hanya membawa sedikit buah namun raut wajah lebih segar. Mereka tersenyum tipis melihat kondisi Abu Bakhil. Seketika rasa penyesalan menyeruak dalam hati Abu Bakhil. Ia terlalu serakah dan kini ia harus menanggung akibatnya. Seandainya aku hanya mengambil secukupnya, gumam lirih, pasti aku bisa membawa pulang lebih banyak. Khalifah Harun ar-Rasyid dengan nada bijak menatap Abu Bakhil. Abu Bakhil, katanya, kau telah berusaha keras. Namun lihatlah hasil dari usahamu. Banyak buah yang kau kejar tak kau dapatkan, dan banyak pula yang kau gendong berciciran di sepanjang jalan. Bukankah begitu? Abu Bakhil hanya bisa menunduk malu. Ini adalah pelajaran bagimu, lanjut Khalifah. Keserakahan seringkali membutakan mata seseorang. Keinginan untuk mendapatkan lebih banyak justru membuat kita kehilangan apa yang sudah kita miliki. Hidup ini seperti buah-buahan di kebun ini. Kau harus tahu kapan harus berhenti memungut dan puas dengan apa yang sudah engkau dapatkan. Karena jika tidak, apa yang kau gendong akan berciciran dan apa yang kau kejar tidak akan pernah kau dapat. Setelah Khalifah selesai berbicara, Abu Nawas melangkah maju. Ia membawa sebuah keranjang kecil yang ternyata berisi beberapa buah yang masih segar dan utuh. Tuanku Khalifah, kata Abu Nawas, izinkan hamba memberikan hadiah kepada Abu Bakhil ini. Khalifah tersenyum, mengisyaratkan Abu Nawas untuk melanjutkan. Abu Nawas menyerahkan keranjang buah itu kepada Abu Bakhil. Ambillah buah-buahan ini, Abu Bakhil, kata Abu Nawas dengan ramah. Ini adalah buah-buahan yang hamba kumpulkan setelah kau melewati kebun. Buah-buahan ini jatuh dari genggamanmu, dan hamba hanya memungutnya. Terkadang sesuatu yang kita anggap kecil dan sepele, jika dijaga dengan baik, akan jauh lebih berharga daripada apa yang kita kejar dengan ambisi buta. Abu Bakhil memandangi keranjang buah yang diberikan Abu Nawas. Buah-buahan itu adalah bukti nyata dari keserakahannya. Ia merasa malu, namun juga tersentuh oleh kebaikan Abu Nawas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Abu Bakhil merasakan sesuatu yang bukan nafsu akan harta, rasa syukur dan penyesalan yang mendalam. Ia menyadari bahwa harta yang melimpah tidak akan pernah bisa memberi kedamaian hati. Sejak hari itu, Abu Bakhil memang tidak langsung berubah menjadi dermawan.
namun ia mulai merenungkan makna kekayaan dan kebahagiaan sejati. Cerita selanjutnya. Di kota Baghdad yang agung, di bawah naungan Khalifah Harun ar-Rasyid yang masyhur, suasana istana selalu penuh intrik dan hiburan. Khalifah yang dikenal karena kebijaksanaannya dan kadang-kadang kegemarannya akan teka-teki, suatu hari mengeluarkan sebuah dekret yang sangat aneh. Siapapun yang bisa membuatnya menangis di depan umum dengan satu kalimat saja akan diberikan hadiah yang tak terhingga dan kehormatan besar. Para menteri, penasehat, bahkan para penyair istana terheran-heran. Mereka mencoba berbagai cara, mulai dari kisah sedih tentang penderitaan rakyat, kehilangan orang terkasih, hingga syair-syair pilu tentang kepanaan dunia. Namun Khalifah tetap teguh. Wajahnya datar, seolah-olah hatinya terbuat dari batu. Tantangan ini menjadi buah bibir di seluruh Baghdad, dari pasar yang ramai hingga lorong-lorong sempit. Berita tentang dekret aneh ini sampai juga ke telinga Abu Nawas, sang penyair dan penasihat istana yang cerdik, yang selalu memiliki cara pandang berbeda dari kebanyakan orang. Ia tersenyum tipis mendengar kegagalan para pembesar istana. Ia tahu betul bahwa Khalifah Harun ar-Rasyid bukanlah orang yang mudah tergoyahkan emosinya dengan kesedihan yang biasa. Para penasihat Khalifah mulai merasa putus asa. Mereka telah mengarahkan segala daya upaya, namun tak satu pun berhasil menyentuh hati sang raja. Ketegangan menyelimuti istana dan desas-desus mulai beredar bahwa mungkin Khalifah sengaja membuat tantangan mustahil untuk menguji kesetiaan dan kecerdasan para bawahannya. Namun Abu Nawas hanya menikmati hidangan di mejanya, memikirkan strategi yang tak terduga. Setelah beberapa hari berlalu dan tidak ada seorang pun yang berhasil, Khalifah Harun ar-Rasyid mulai menunjukkan sedikit kekecewaan. Ia merasa tantangannya terlalu berat, atau mungkin memang tidak ada yang sanggup melakukannya. Tepat pada saat itulah, dengan langkah santai namun penuh percaya diri, Abu Nawas maju menghadap singgasana. Suasana hening menyelimuti aula istana. Semua mata tertuju pada Abu Nawas, yang tampaknya tidak gentar sedikit pun. Ia membungkuk hormat di hadapan Khalifah. Senyum tipisnya masih terukir di bibirnya. Khalifah memandangnya dengan tatapan ingin tahu. Tahu bahwa Abu Nawas selalu menyimpan kejutan. Khalifah Harun ar-Rasyid menatap Abu Nawas dengan tatapan penuh tantangan. "Jadi Abu Nawas," ujar Khalifah, suaranya menggelegar di aula yang luas, "apakah engkau juga akan mencoba keberuntunganmu? Ingat, hanya satu kalimat, dan itu harus membuatku menangis." Banyak sudah mencoba dan gagal. Para menteri dan bangsawan yang hadir saling berbisik, menantikan aksi Abu Nawas. Beberapa di antara mereka meremehkan, menganggap Abu Nawas hanya akan mempermalukan diri sendiri. Abu Nawas mengangguk pelan, menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Ia tidak tampak tegang sedikit pun, justru seolah sedang menikmati momen ini. Khalifah mengamati gerak-geriknya dengan seksama, mencoba membaca apa yang ada di benak Abu Nawas. Udara istana seakan menipis, semua orang menahan napas, menunggu kalimat ajaib yang dijanjikan. Dengan pandangan lurus ke mata Khalifah, Abu Nawas membuka mulutnya. Ia tidak menggebu-gebu, tidak pula menggunakan nada yang dramatis. Suaranya datar, namun kata-katanya menusuk langsung ke inti. "Paduka yang mulia," ucap Abu Nawas dengan tenang. "Apakah Paduka yakin setelah semua ini berakhir, Paduka akan tetap menjadi Paduka?" Kalimat itu menggantung di udara, menciptakan keheningan yang lebih pekat dari sebelumnya. Seketika itu juga raut wajah Khalifah Harun ar-Rasyid berubah drastis. Senyumnya luntur, matanya membelalak, dan air mata mulai menetes membasahi pipinya. Tangisannya bukan tangisan kesedihan atau kepedihan.
melainkan tangisan yang lebih dalam, tangis kesadaran dan keinsapan. Ia terisak-isak membiarkan air matanya mengalir deras, sebuah pemandangan yang belum pernah disaksikan oleh siapapun di istana. Para menteri dan bangsawan di aula istana terpaku, tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Raja yang perkasa, yang tak pernah menunjukkan emosi di depan umum, kini menangis terseduh-seduh di hadapan Abu Nawas. Mereka berbisik, mencoba memahami yang diucapkan Abu Nawas, yang telah menguncang sang khalifah hingga ke lubuk hati. Abu Nawas tetap berdiri tenang, membiarkan khalifah melampiaskan perasaannya. Ia tahu bahwa kalimatnya telah menyentuh sesuatu yang jauh lebih fundamental bagi khalifah daripada sekedar kesedihan duniawi. Tangisan khalifah berlangsung cukup lama, hingga akhirnya ia mengangkat wajahnya, mata merah dan bengkak, namun dengan tatapan yang kini memancarkan pemahaman yang mendalam. Setelah tangisan meredah, Khalifah Harun al-Rasyid turun dari singgasananya. Langkahnya berat namun pasti. Ia mendekati Abu Nawas dan tanpa ragu ia berlutut di kaki sang penyair. Sebuah pemandangan yang membuat seluruh istana terdiam kaget. "Abu Nawas," ujar Khalifah dengan suara parau, "kau telah membuka mataku. Aku menangis bukan karena sedih, melainkan karena engkau mengingatkanku bahwa kepanaan dan ketidakabadian semua kekuasaan ini. Kalimatmu mengingatkan bahwa suatu hari nanti semua gelar, semua kemuliaan ini akan hilang dan aku akan kembali menjadi hambanya yang biasa." Abu Nawas tersenyum tipis, membantu Khalifah berdiri. Ia memahami betul bahwa Khalifah telah menyadari hakikat kehidupan, bahwa kekuasaan hanya titipan sementara. Kalimat "apakah Paduka yakin setelah semua ini berakhir Paduka akan tetap menjadi Paduka?" bukan sekedar pertanyaan tentang identitas, melainkan tentang kepanaan, kekuasaan, dan posisi di mata Tuhan. Ini adalah pengingat bahwa bahkan seorang raja sekalipun akan kembali menjadi debu, tanpa gelar dan kemuliaan duniawinya. Khalifah Harun al-Rasyid kemudian memerintahkan agar Abu Nawas diberikan hadiah yang paling besar dari perbendaharaan kerajaan, bahkan lebih dari yang dijanjikan sebelumnya. Ia juga mendeklarasikan bahwa Abu Nawas akan selalu menjadi penasihatnya yang paling dipercaya, dan kata-katanya akan selalu didengar dengan seksama. Kehormatan ini jauh melampaui segala dugaan para menteri dan bangsawan lainnya. Terlepas dari fakta bahwa Khalifah telah menangis dan bahkan berlutut di kaki Abu Nawas di hadapan umum, rasa hormatnya terhadapnya justru meningkat. Rakyat Baghdad semakin mengagumi Khalifah yang berjiwa besar, yang mampu menunjukkan kerendahan hati dan mengakui kebenaran, bahkan dari orang yang lebih rendah darinya. Sementara itu, nama Abu Nawas semakin harum, menjadi simbol kecerdasan dan kebijaksanaan yang mampu menyentuh hati seorang raja. Kisah ini menyebar luas ke seluruh penjuru Baghdad, menjadi legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut. Ia menjadi pelajaran bagi semua orang, dari rakyat jelata hingga para penguasa, tentang pentingnya kerendahan hati dan kesadaran akan kefanaan dunia. Kalimat sederhana dari Abu Nawas telah berhasil mengguncang seorang raja dan membuatnya menangis, bukan dengan kesedihan, melainkan dengan pencerahan. Khalifah Harun al-Rasyid setelah kejadian itu menjadi pemimpin yang lebih bijaksana dan rendah hati. Ia seringkali meminta nasihat Abu Nawas, menghargai pandangannya yang unik dan kemampuannya untuk melihat kebenaran di balik setiap hal. Dan Abu Nawas, sang penyair cerdik yang membuat raja menangis, tetap dihormati dan cintai oleh semua, membuktikan bahwa kecerdasan sejati tidak terletak pada kata-kata yang muluk, melainkan pada kebenaran dan kesederhanaan yang mendalam. Cerita selanjutnya.
Di istana Harun ar-Rasyid, berita menyebar seperti api. Seorang pedagang dari Persia membawa seekor kuda yang konon tak tertandingi. Kuda itu memiliki bulu hitam malam, mata yang berkilat seperti bintang, dan kecepatan yang membuat angin pun malu. Namun ada satu masalah, kuda itu liar, tak pernah mau ditunggangi siapapun. Setiap penunggang kuda yang mencoba selalu terpental jatuh, seperti buah yang dilempar dari pohon. Raja Harun ar-Rasyid pun mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa menundukkan kuda itu akan diberi hadiah yang berlimpah. Para penunggang kuda terkemuka dari seluruh negeri datang mencoba keberuntungan. Mereka membawa berbagai tali kekang terbuat dari kulit terbaik, tali sutra yang dihiasi permata, bahkan tali rantai besi yang kokoh. Namun, setiap kali tali itu dipasangkan, kuda itu akan meronta dan mengamuk, memutuskan tali-tali tersebut seolah-olah hanya benang yang rapuh. Raja mulai putus asa dan bertanya-tanya, apakah tidak ada satupun yang bisa menaklukkan kuda ini? Mendengar kabar sayembara itu, Abu Nawas datang dengan santai ke istana. Ia bukan seorang penunggang kuda ahli, tapi ia dikenal karena akal kecerdikannya. Pengawal dan penunggang kuda ia menertawakannya. Apa yang bisa dilakukan si pembuat puisi itu? Kuda ini butuh kekuatan, bukan kata-kata manis. Namun Raja Harun ar-Rasyid yang sudah mengenal Abu Nawas dengan baik memberikan kesempatan. Baiklah Abu Nawas, apa rencanamu? Tanya Raja. Abu Nawas tidak membawa tali kekang mewah, bahkan tidak ada tali sama sekali. Ia hanya membawa sepotong tali rami yang tampak lusuh dan rapuh. Semua orang tertawa terbahak-bahak melihat tali itu. Tali itu bahkan tidak akan bisa menahan seekor kambing, seru seorang pengawal. Namun Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Kuda yang liar tidak akan tunduk pada tali yang rapuh. Gumamnya membuat semua orang semakin bingung. Rencana Abu Nawas sungguh di luar dugaan. Ia meminta agar kuda itu dipindahkan ke sebuah lapangan terbuka, jauh dari keramaian dan tontonan. Ia kemudian meminta semua orang termasuk raja untuk menunggu di kejauhan. Saksikanlah tuanku raja, bagaimana kuda ini akan tunduk pada tali yang tak terlihat, ucapnya dengan penuh teka-teki. Dengan penuh rasa ingin tahu, Raja Harun ar-Rasyid mengizinkan. Abu Nawas masuk ke lapangan dan mendekati kuda itu dengan perlahan. Ia tidak membawa tali rami itu di tangannya, melainkan menyembunyikannya. Semua orang menunggu dengan cemas, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Apakah ia benar-benar gila? Abu Nawas berdiri depan kuda itu, bukan dengan sikap menantang, melainkan dengan sikap tenang. Ia mulai berbicara pada kuda itu dengan suara yang lembut dan damai. Wahai kuda yang gagah, aku tahu kau bukan kuda biasa. Kau dilahirkan untuk berlari bebas di padang rumput, bukan diikat di istana. Kehadiranmu di sini adalah takdir, tapi bukan takdir yang mengikatmu. Kuda itu yang biasanya meronta saat didekati, kini hanya mendengarkan. Abu Nawas terus berbicara, memuji keindahan dan kekuatannya. Tali yang paling kuat bukanlah yang terbuat dari kulit atau besi, melainkan dari kepercayaan. Jika kau percaya padaku, kau akan menunggangi angin, bukan hanya berlari. Abu Nawas kemudian perlahan mendekat, bukan untuk memasang tali, melainkan untuk mengelus leher kuda itu dengan penuh kasih sayang. Setelah merasa kuda itu tenang, Abu Nawas dengan sangat hati-hati mengambil tali rami yang lusuh itu. Ia tidak mengikatkan tali itu di leher kuda, melainkan di belakang pohon kecil di dekatnya. Ia kemudian berjalan ke arah kuda, dan tanpa diduga, ia mengikatkan ujung tali yang satunya di pinggangnya sendiri, lalu menariknya, seolah ia sedang menarik kuda itu. Semua orang yang terlihat dari kejauhan tertawa terbahak-bahak. Dia menarik pohon dengan tali, lalu berpura-pura menarik kuda. Apa-apaan ini? Seru salah seorang pengawal. Ini adalah trik paling bodoh yang pernah kulihat. Tambah yang lain. Namun Raja Harun ar-Rasyid hanya terdiam, mengamati dengan seksama. Abu Nawas terus berjalan mundur,
seolah ia menarik kuda itu. Kuda itu yang melihat Abu Nawas menarik tali rami yang terikat pada dirinya mulai bergerak maju. Namun ia tidak tertarik oleh tali rami itu. Ia tertarik oleh rasa ingin tahu dan permainan yang dibuat Abu Nawas. Kuda itu bergerak mendekat, seolah ingin melihat lebih dekat apa yang sebenarnya terjadi. Setiap kali Abu Nawas berjalan mundur, kuda itu mengikutinya, mengira ia sedang dituntun oleh tali yang rapuh itu. Abu Nawas terus melakukan gerakan itu hingga sampai ke tempat Raja Harun ar-Rasyid berada. Kuda itu mengikutinya, tampak tenang dan jinak. Abu Nawas kemudian melepaskan tali itu dari pinggangnya, dan tali itu jatuh ke tanah. Kuda itu tetap berdiri di sampingnya. Ia telah menunduk, bukan karena kekuatan tali, melainkan karena akal cerdik Abu Nawas yang memahami bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kekang, tetapi pada kepercayaan. Raja Harun ar-Rasyid mendekat dengan kagum. "Abu Nawas, bagaimana bisa? Kuda ini yang menolak tali terkuat, kini mengikutimu dengan tali yang paling rapuh," tanya Raja. Abu Nawas tersenyum. "Tuanku Raja, saya tidak menundukkan kuda ini dengan tali. Saya menundukkannya dengan akal. Kuda ini tidak tunduk pada tali yang rapuh, karena ia tahu tali itu tidak memiliki kekuatan yang mengendalikan dirinya. Namun yang ia lihat adalah tali yang terikat pada saya, dan ia mengira saya adalah pemimpin yang patut ia ikuti. Saya tidak memaksanya, saya mengajarkannya bermain. Kekuatan sesungguhnya bukan terletak pada paksaan, tapi pada kemauan," jelas Abu Nawas. Ia kemudian menarik tali rami yang tergeletak di tanah dan mengangkatnya. "Tali ini rapuh ya, tapi tali yang saya gunakan untuk mengikatnya adalah ikatan kepercayaan." Raja Harun ar-Rasyid mengangguk penuh pengertian. "Jadi kau ingin mengatakan bahwa kuda ini menolak tali karena ia menganggap tali itu tidak layak dan mengalah hanya kepada seorang yang ia percayai?" Abu Nawas mengangguk. "Ya, tuanku. Kuda yang gagah dan liar tidak akan tunduk pada tali yang rapuh. Entah itu terbuat dari rami atau rantai emas, ia hanya akan tunduk pada orang yang ia lihat sebagai tuan yang layak." Raja Harun ar-Rasyid tersenyum. Ia menatap Abu Nawas dan kuda itu secara bergantian. Tali kekang yang kuat hanyalah simbol. Yang penting adalah siapa yang memegangnya. Jika seorang pemimpin tidak memiliki kepercayaan dan kebijaksanaan, kekuatannya akan rapuh seperti tali rami itu. Sebagai hadiah, Raja Harun ar-Rasyid memberikan Abu Nawas kantong penuh koin emas dan memerintahkannya untuk menjadi penasehatnya dalam berbagai masalah. Kuda itu yang kini telah jinak ditunggangi oleh Harun ar-Rasyid sendiri yang selalu mengingat pelajaran dari Abu Nawas. Cerita selanjutnya. Matahari Baghdad siang itu terasa terik menyengat, namun keramaian pasar tak pernah surut. Di salah satu sudut warung kopi yang sederhana, Abu Nawas duduk santai sambil menyeruput kopinya, sesekali membalas sapaan para pedagang yang lewat. Ia menikmati hiruk-pikuk kota, pikirannya melayang-layang mencari inspirasi untuk usilnya yang baru. Tiba-tiba pandangannya terpaku pada dua sosok yang baru saja memasuki pasar. Pertama, Abu Jahil, seorang saudagar kaya dengan jubah sutra yang mencolok dan sorban yang tinggi menjulang, melangkah dengan dada membusung seolah seluruh dunia adalah miliknya. Ia berbicara dengan suara lantang, sesekali tertawa terbahak-bahak tanpa peduli siapa yang mendengarkannya, memamerkan perhiasan yang melingkar di jari-jarinya. Tak jauh di belakang Abu Jahil, langkah gontai Abu Bahil terlihat kontras. Pakaiannya lusuh, wajahnya kusut, dan ia tampak terlalu menghitung setiap langkah seolah takut uangnya akan berkurang jika berjalan terlalu cepat. Ia selalu membawa tas kulit kecil yang digenggam erat-erat.
seolah isinya adalah harta karun yang tak ternilai. Padahal orang-orang tahu Abu Bahil sangat enggan mengeluarkan uang sepeser pun. Abu Nawas tersenyum tipis. "Ah, duit sempurna untuk sebuah eksperimen," gumamnya pelan. Ia sudah lama mendengar tentang kekikiran Abu Bahil yang legendaris dan kesombongan Abu Jahil yang tak ada duanya. Abu Nawas merasa sudah waktunya bagi mereka berdua untuk mendapatkan sedikit pelajaran yang tak akan pernah mereka lupakan. Sebutir kurma kering tergeletak di meja, sisa dari kudapan paginya. Abu Nawas memandangi kurma itu dengan seksama. Jari telunjuknya mengetuk-ngetuk dagu. Sebuah ide cemerlang tiba-tiba melintas di benaknya. Begitu sederhana namun berpotensi sangat lucu dan memuaskan. "Dengan sebutir kurma ini," bisiknya pada diri sendiri, "aku akan membuat Abu Jahil melupakan kesombongannya dan Abu Bahir melepaskan kekikirannya, walau hanya sesaat." Senyum licik terukir di wajah Abu Nawas. Ia tahu kali ini tidak akan mudah, namun tantangan itulah yang membuatnya bersemangat. Keesokan harinya, Abu Nawas mulai mengamati kedua targetnya dengan lebih seksama. Ia mengikuti Abu Jahil ke pasar, mencatat bagaimana ia memperlakukan para pedagang kecil dengan angkuh, menawar harga serendah-rendahnya seolah-olah barang dagangan mereka tak bernilai. Abu Jahil seringkali membuang-buang makanan enak hanya karena sedikit cacat, menunjukkan betapa berlimpahnya harta yang ia miliki. Di sisi lain, Abu Nawas juga menguntit Abu Bahil. Ia melihat Abu Bahil selalu memiliki barang yang paling murah, bahkan kualitasnya sangat buruk. Abu Bahir seringkali pura-pura batuk atau mengeluh sakit perut agar tidak perlu membayar makanan atau minuman yang ditawarkan padanya. Bahkan untuk urusan kecil, ia selalu mencari cara untuk menghindar dari pengeluaran. Setelah beberapa hari mengamati, Abu Nawas merasa sudah cukup mengumpulkan data. Ia menyusun rencana yang rumit, namun tampak alami. Pertama, ia akan mendekati Abu Bahil dengan dalil meminta bantuan. Sebuah trik yang ia tahu akan membuat Abu Bahil sangat tidak nyaman. "Aku akan menyiapkan sebuah panggung kecil di taman kota," pikir Abu Nawas. "Di sana, dengan alasan yang sangat meyakinkan, aku akan membuat mereka berdua bertemu dan tanpa sadar terlibat dalam tipuanku." Ia membayangkan reaksi mereka dan senyumnya semakin lebar. Peralatan yang dibutuhkan Abu Nawas sangatlah sederhana. Sebutir kurma kering yang ia simpan rapi, sebuah cawan kecil, dan sebuah sapu tangan bersih. Kurma itu adalah inti dari rencananya, simbol dari apa yang akan ia tukarkan. "Ini bukan hanya tentang kurma," gumam Abu Nawas sambil memegang kurma itu. "Ini tentang pelajaran tentang nilai sejati dari sesuatu, dan betapa konyolnya kesombongan dan kekikiran." Ia merasa yakin bahwa rencananya akan berjalan lancar dan Baghdad akan mendapatkan hiburan yang baru. Suatu sore, Abu Nawas sengaja bertemu Abu Bahil di dekat pintu gerbang kota. Dengan wajah malas, Abu Nawas mendekati Abu Bahil. "Wahai Tuan Abu Bahil yang budiman," katanya dengan suara lembut, "hamba sedang dalam kesulitan besar. Ayah hamba jatuh sakit dan kami butuh uang untuk membeli obat-obatan. Bisakah Tuan sudi meminjamkan hamba beberapa dirham?" Abu Bahil, seperti yang sudah diperkirakan Abu Nawas, langsung pucat pasi. Ia gelagapan mencari alasan untuk menolak. "Tenggorokanku sakit. Aku juga sedang tidak punya uang, Abu Nawas," katanya sambil memegangi dadanya, pura-pura sakit keras. Melihat reaksi Abu Bahil, Abu Nawas pura-pura menghela napas panjang. "Baiklah Tuan, jika begitu setidaknya bisakah Tuan ikut hamba ke taman kota? Ada seorang tabib kenalan hamba yang mungkin bisa membantu, dan dia berjanji akan datang ke sana sore ini." Abu Bahil yang selalu ingin mendapatkan sesuatu secara gratis dan takut jika menolak ia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pengobatan gratis, akhirnya setuju dengan enggan.
Mereka pun berjalan menuju taman kota. Di sana Abu Nawas telah menyiapkan tempat duduk di bawah pohon rindang. Tak lama kemudian Abu Jahil lewat. Dengan sengaja Abu Nawas melambaikan tangan ke arah Abu Jahil. "Wahai Tuan Abu Jahil, sungguh suatu kehormatan bertemu dengan Anda di sini." Abu Jahil yang selalu senang menjadi pusat perhatian dengan angkuh mendekati mereka. "Ada apa ini Abu Nawas? Apa gerangan yang membuatmu mengganggu ketenanganku?" tanyanya dengan nada meremehkan. Tanpa sedikit pun melirik Abu Jahil yang berdiri gemetaran di samping Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum misterius. "Tuanku berdua," katanya dengan suara yang dibuat seolah-olah penting. "Saya baru saja menemukan sesuatu yang sangat berharga dan saya ingin kalian berdua menjadi saksi. Sesuatu yang nilainya melebihi emas dan perak." Abu Jahil tampak tertarik, sementara Abu Jahil semakin gelisah, khawatir akan ada biaya yang harus ia tanggung. Abu Nawas mengeluarkan sebutir kurma kering dari dalam saku bajunya. Ia memegang kurma itu dengan hati-hati, seolah benda itu adalah permata paling langka di dunia. "Kurma ini," katanya, "adalah kurma yang sangat istimewa. Dikatakan bahwa siapapun yang mampu menukarkan sesuatu yang sangat berharga dengan kurma ini, keberuntungan tak terhingga dan hati yang lapang." Abu Jahil tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, apa-apaan ini Abu Nawas? Sebutir kurma kering, omong kosong semacam apa ini?" Abu Jahil di sisi lain matanya langsung berbinar. "Apa itu benar Abu Nawas? Kurma itu bisa membuat hati lapang? Berapa harganya? Aku tidak punya uang." Abu Nawas menatap Abu Jahil dengan serius. "Wahai Tuan Abu Jahil, bersediakah Tuan menukar kesombongan Tuan dengan kurma ini? Lepaskanlah sejenak sikap angkuh Tuan dan rasakan nikmatnya kerendahan hati." Abu Jahil terdiam, terkejut dengan tawaran itu. Ia ingin menolak, namun rasa penasaran dan harga dirinya sebagai orang kaya yang selalu punya segalanya membuatnya berpikir dua kali. Kemudian Abu Nawas menoleh ke Abu Jahil. "Tuan Abu Jahil, bersediakah Tuan menukar kekikiran Tuan dengan kurma ini? Untuk sejenak saja, lupakan hasrat untuk menyimpan setiap keping dirham, dan biarkan kebaikan mengalir." Abu Jahil melongo. Menukar kekikiran, ini adalah hal yang paling sulit baginya. "Jika kalian berdua bersedia melakukan itu," lanjut Abu Nawas, "maka kurma ini akan menjadi milik kalian. Kalian bisa memakannya bersama dan rasakanlah sendiri keajaibannya." "Jika kalian berdua bersedia melakukan itu," lanjut Abu Nawas, "maka kurma ini akan menjadi milik kalian. Kalian bisa memakannya bersama dan merasakan sendiri keajaibannya." Abu Jahil merasa tertantang. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan Abu Jahil. Sementara Abu Jahil, walaupun keberatan, ia sangat tertarik dengan janji hati yang lapang dan keberuntungan tak terhingga yang disebut oleh Abu Nawas. Sesaat keheningan menyelimuti taman. Angin berdesis pelan, seolah menunggu keputusan kedua saudagar itu. Abu Nawas menatap mereka bergantian. Senyum tipis masih terukir di bibirnya. Ia tahu saat-saat paling lucu akan segera tiba. Abu Jahil yang terbiasa memerintah dan tidak pernah direndahkan, tiba-tiba merasa kikuk. Ia mencoba tersenyum, sebuah tindakan yang jarang ia lakukan dengan tulus. "Baiklah Abu Nawas," katanya dengan suara yang sedikit lebih rendah dari biasanya. "Untukmu, aku akan mencoba. Apa yang harus kulakukan?" Ia merasa sedikit canggung, seolah melepaskan beban yang selama ini ia pikul. Abu Jahil di sisi lain menelan ludah, menukar kekikiran. Ia ragu-ragu, tangannya gemetar. "Bagaimana caranya Abu Nawas? Apa aku harus membagikan semua uangku?" Abu Nawas menggeleng. "Tidak Tuan Abu Jahil. Cukup dengan berbagi senyum tulus dan satu patah kata kebaikan kepada orang yang membutuhkan hari ini. Dan yang paling penting, makanlah kurma ini tanpa berpikir tentang nilainya."
Abu Nawas menyerahkan kurma itu kepada mereka. Sekarang makanlah bersama dan rasakanlah sendiri perubahannya. Abu Jahil mengambil separuh kurma dengan sedikit ragu, sementara Abu Bakhil mengambil separuh sisanya dengan tatapan tak percaya. Mereka berdua makan kurma itu, dan sesuatu menakjubkan terjadi. Abu Jahil yang biasanya bermuka masam, tiba-tiba tersenyum lebar. Senyum yang tulus, bukan senyum angkuh. Ia merasa beban di pundaknya sedikit berkurang, seolah-olah ia bisa bernapas lebih lega. Sementara itu Abu Bakhil yang selalu tegang tiba-tiba merasakan kehangatan di dadanya. Ia merasa ringan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidak memikirkan uang sepeser pun. Abu Jahil menatap Abu Bakhil, dan tanpa sadar ia menawarkan salah satu perhiasan kepada Abu Bakhil. "Wahai saudaraku," katanya, "perhiasan ini terlihat cocok untukmu. Ambillah." Abu Bakhil terkejut, namun entah mengapa ia tidak menolak. Ia bahkan tersenyum dan mengangguk. Abu Nawas yang menyaksikan semua itu tidak bisa menahan tawanya. Ia tertawa terbahak-bahak, tawa yang lepas dan penuh kemenangan. Abu Jahil dan Abu Bakhil yang masih di dalam pengaruh keajaiban kurma ikut tertawa bersamanya. Entah mengapa merasa senang. Mereka belum menyadari bahwa mereka telah tertipu oleh Abu Nawas dengan sebutir kurma kering. Abu Nawas telah menukar kesombongan Abu Jahil dan kekikiran Abu Bakhil, setidaknya untuk hari ini. Dan pelajaran itu, walau datang dari sebuah lelucon, akan selalu terukir di hati mereka. Cerita selanjutnya. Di sebuah pagi yang ramai, Abu Nawas terlihat duduk sendirian di sudut pasar, mengenakan jubah lusuh yang tidak biasa ia pakai. Wajahnya tampak muram, matanya kosong, sangat berbeda dari biasanya yang selalu riang dan penuh canda. Para pedagang yang mengenalnya merasa heran. Mereka berbisik-bisik, "Ada apa dengan Abu Nawas? Apakah ia sedang sakit? Atau ia sedang dalam masalah?" Kegelisahan ini menyebar dengan cepat hingga terdengar oleh Abu Jahil, seorang saudagar kaya yang gemar merendahkan orang lain. Abu Jahil dengan senyum mengejek menghampiri Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, mengapa engkau terlihat seperti ayam yang kehilangan induknya? Bukankah seharusnya engkau sedang membuat syair-syair lucu untuk menghibur para pejabat?" tanyanya sambil terkekeh. Abu Nawas hanya menoleh dan menatapnya dengan tatapan hampa. "Aku sedang menunggu sebuah takdir, Abu Jahil," jawabnya pelan. Suaranya terdengar berat, takdir yang akan datang dan mengambilku dari dunia ini. Abu Jahil tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan Abu Nawas. "Takdir? Jangan mengada-ada. Kau pasti sedang merencanakan lelucon baru yang bodoh." Namun Abu Nawas tidak tertawa. Ia justru mendekatkan wajahnya dengan berbisik. "Tadi malam, aku bermimpi didatangi oleh seorang sufi. Ia memberitahuku bahwa hidupku hanya tinggal 3 hari lagi. Dan sebagai tanda, nafsu makanku akan hilang dan tubuhku akan terasa dingin." Tentu saja Abu Jahil tidak mempercayai hal itu. Namun, ia melihat Abu Nawas dengan biasanya makan dengan lahap, kini hanya memandangi piring kosong di hadapannya. Keraguan mulai muncul. "Jika benar begitu, mengapa kau tidak terlihat takut?" tanya Abu Jahil, mencoba memancing. Abu Nawas menjawab dengan tenang. "Kematian adalah kepastian. Mengapa harus takut pada sesuatu yang pasti? Aku hanya ingin memastikan di sisa hidupku tidak disia-siakan." Jawaban itu membuat Abu Jahil terdiam. Pikirannya mulai dipenuhi oleh kegelisahan yang baru. Sepanjang hari Abu Jahil terus mengamati Abu Nawas dari kejauhan. Ia melihat Abu Nawas menghabiskan waktunya bukan dengan bersenang-senang, melainkan dengan berinteraksi dengan orang-orang miskin, memberi mereka makanan dan mendengarkan keluhan mereka.
Sikap Abu Nawas yang biasanya hanya membuat lelucon, kini berubah menjadi penuh kasih. Hati Abu Jahil yang keras mulai merasa tidak nyaman. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana jika perkataan Abu Nawas itu benar? Ia membayangkan dirinya sendiri berada di posisi Abu Nawas, mengetahui bahwa kematian akan datang dalam 3 hari. Apakah ia akan bisa setenang itu? Apakah ia akan bisa memanfaatkan sisi hidupnya untuk berbuat kebaikan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benaknya, menumbuhkan benih kegelisahan yang perlahan-lahan menggerogoti ketenangan hatinya. Keesokan harinya, Abu Jahil bangun dengan perasaan tidak tenang. Ia segera menyuruh para pengawalnya untuk mencari tahu keberadaan Abu Nawas. Laporan yang ia terima meskipun membuatnya bingung. Abu Nawas terlihat sedang membersihkan masjid, memunguti sampah di jalan, dan membantu seorang kakek tua yang menyeberang. Apakah ia sedang mencari pahala untuk bekal di akhirat? Gumam Abu Jahil dalam hati. Ia memutuskan untuk menemui Abu Nawas lagi. Kali ini ia tidak mengejek, melainkan mengamati dengan lebih teliti. Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Mengapa kau tiba-tiba menjadi begitu saleh? Tanya Abu Jahil. Abu Nawas tersenyum. Hidup ini hanya sebentar, Abu Jahil. Aku ingin memastikan saat aku pergi, aku meninggalkan jejak kebaikan. Bukankah lebih baik pergi dengan senyum daripada dengan penyesalan? Abu Jahil pulang ke rumahnya dengan perasaan campur aduk. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dilakukan oleh Abu Nawas sebagai tanda-tanda kematian. Ketika ia melihat Abu Nawas duduk di tepi sungai, ia berpikir, mungkin ia sedang merenungkan akhirat. Ketika ia mendengar Abu Nawas melanjutkan syair-syair syahdu, ia beranggapan mungkin itu adalah syair perpisahan. Kecemasan Abu Jahil semakin menjadi-jadi. Ia bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Ia mulai melihat segala sesuatu sebagai pertanda buruk. Sebuah bintang jatuh, lolongan anjing di malam hari, semua itu ia anggap sebagai syarat bahwa perkataan Abu Nawas benar. Ketakutan yang semula hanya ditunjukkan pada Abu Nawas, kini mulai berbalik dan menguasai dirinya sendiri. Malam terakhir menjelang kematian Abu Nawas, Abu Jahil tidak bisa memejamkan mata. Ia memandangi harta kekayaannya yang berlimpah. Namun ia merasa semuanya tidak ada artinya. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku sudah siap menghadapi kematian? Apakah hartaku bisa menolongku? Ia membayangkan azab di dalam kubur dan hari perhitungan. Kemudian kesombongan dan keangkuhannya seolah menguap begitu saja, digantikan oleh ketakutan yang luar biasa. Malam itu, ia tidak ingin memikirkan Abu Nawas, melainkan dirinya sendiri. Ia merasa betapa rapuhnya hidup manusia di hadapan takdir. Ketika azan subuh mulai berkumandang, Abu Jahil menutup matanya rapat-rapat. Ia menunggu suara tangisan atau kekacauan dari rumah Abu Nawas. Namun yang didengar hanyalah keheningan. Ia memberanikan diri untuk mengintip. Ia melihat Abu Nawas sedang duduk di teras rumahnya, menghadap ke arah kiblat sambil tersenyum tenang. Abu Jahil bingung. Ia menunggu beberapa saat lagi, tetapi tidak ada yang terjadi. Dengan langkah gemetar ia mendekati Abu Nawas. Abu Nawas, panggilnya dengan suara pelan. Abu Nawas menoleh, senyumnya semakin lebar. Selamat pagi Abu Jahil, tidurmu nyenyak? Abu Jahil memandangi Abu Nawas dengan mata terbelalak. Kau tidak mati? Tanyanya, suaranya dipenuhi ketakutan. Abu Nawas tertawa renyah. Tentu saja tidak. Tanda-tanda yang kuberikan adalah tanda-tanda kematian. Tetapi bukan berarti aku akan mati dalam 3 hari. Abu Jahil semakin bingung. Lalu apa maksud semua ini? Abu Nawas menatap Abu Jahil dengan tatapan penuh hikmah. Aku hanya berpura-pura, Abu Jahil. Aku berpura-pura agar kau bisa merenungkan hidupku dan membuat kebaikan sebelum kematian itu benar-benar datang. Dan aku ingin melihatmu. Abu Jahil tertegun. Melihatku? Abu Nawas mengangguk. Aku tahu kau tidak pernah takut pada apapun, tetapi aku melihat kegelisahan di matamu.
Kau menjadi takut pada kematianmu sendiri, bukan? Abu Jahil tertunduk malu. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sombong dan merasa abadi. Ketakutan yang ia rasakan selama 2 hari terakhir telah mengajarkannya sebuah pelajaran yang jauh lebih berharga daripada seluruh kekayaannya. Ia menyadari bahwa hidup ini singkat dan kematian adalah kepastian. Sejak saat itu, Abu Jahil tidak lagi meremehkan Abu Nawas. Ia mulai berbuat baik kepada sesama, membagikan hartanya kepada orang miskin, dan menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Ia menyadari bahwa Abu Nawas tidak hanya membuat takut mati, tetapi juga menyadarkan untuk hidup dengan lebih berarti. Cerita selanjutnya. Udara Baghdad di suatu pagi yang cerah dipenuhi hiruk-pikuk pasar. Di tengah keramaian itu, masuklah seorang saudagar Persia yang gagah. Abu Jahil namanya, dengan rombongan unta bermuatan barang dagangan. Ia dikenal angkuh dan kerap meremehkan siapa saja yang dianggapnya tak selepel. Dengan jubah sutra berkilauan dan sorban mahal, Abu Jahil berjalan menyusuri pasar. Memandang rendah para pedagang kecil, ia sesekali meludah sembarangan, menunjukkan arogansi yang tak terbendung. Pasar ini bau sekali. Mana ada barang berkualitas di tempat seperti ini? Gerutnya keras-keras, memastikan semua orang mendengarnya. Tak jauh dari tempat Abu Jahil berdiri, Abu Nawas sedang duduk santai di sebuah kedai kopi, menyeruput kopinya sambil sesekali melemparkan senyum jenaka kepada para pelanggan. Ia mengenakan pakaian sederhana, namun matanya memancarkan kecerdasan dan kenakalan yang tak terduga. Sebuah rencana licik mulai terbentuk di benaknya saat ia melihat tingkah pola Abu Jahil. Abu Nawas bangkit dari tempat duduknya dan perlahan mendekati rombongan Abu Jahil. Dengan sengaja ia tersandung dan menjatuhkan beberapa buah kurma di dekat kaki unta sang saudagar. Astagfirullah, maafkan hamba Tuan. Unta ini sangat gagah. Sampai-sampai hamba tidak sadar telah menghalangi jalannya, kata Abu Nawas dengan nada pura-pura kagum. Padahal matanya melirik sekilas ke arah Abu Jahil yang mencibir. Abu Jahil menatap Abu Nawas dengan pandangan meremehkan. Hanya seorang pengemis yang ceroboh. Minggir kau, hardiknya. Namun Abu Nawas tak gentar. Ia malah tersenyum tipis dan berkata, Tuan saudagar terlalu merendah. Unta Tuan ini sungguh istimewa. Konon unta pilihan bisa membaca pikiran dan bahkan melakukan hal yang tak terduga. Merasa tertantang oleh ucapan Abu Nawas, Abu Jahil tertawa mengejek. Omong kosong, unta hanyalah unta. Apa yang bisa dilakukannya selain mengangkut barang dan makan rumput? Abu Nawas menjawab, tentu saja, jika Tuan tak percaya, bagaimana jika kita buktikan? Besok pagi, di alun-alun kota, biarkan unta Tuan menunjukkan keistimewaannya. Tantangan pun diterima dengan sombong oleh Abu Jahil. Pagi berikutnya, alun-alun kota Baghdad ramai dipenuhi penduduk yang penasaran. Kabar tentang tantangan Abu Nawas dan Abu Jahil telah menyebar ke seluruh penjuru kota. Abu Nawas datang dengan penampilan biasa, namun membawa sebuah karung kecil dan senyum licik yang tak pernah lepas dari bibirnya. Ia terlihat tenang dan percaya diri. Ia menata beberapa benda kecil di hadapan unta Abu Jahil yang tampak kebingungan. Dengan gerakan pelan, Abu Nawas seolah-olah berbisik ke telinga unta, padahal ia sedang menyusun strategi. Mata-mata penonton menuju kepadanya, menantikan pertunjukan yang dijanjikan. Abu Jahil berdiri angkuh di samping untanya, sesekali menyeringai ke arah Abu Nawas. Baiklah, pengemis, tunjukkan keajaiban unta itu, ejeknya. Abu Nawas hanya tersenyum simpul.
Lalu dengan lantang ia berkata, "Wahai unta yang mulia, tunjukkan pada kami semua siapa di antara kita yang paling jujur dan berhati mulia." Mengejutkan semua orang, unta tersebut tiba-tiba menjatuhkan lidahnya tepat ke arah sandal Abu Jahil. Abu Jahil terkesiap. Wajahnya memerah padam menahan malu dan amarah. Gelak tawa pun pecah di antara para penonton. Abu Nawas hanya mengangkat bahu, seolah berkata, "Lihatlah, unta ini memang cerdas." Abu Jahil mencoba menguasai diri. "Ia hanya kebetulan," teriaknya. Namun suaranya terdahulu gugup. Abu Nawas mendekati unta itu lagi. Lalu dengan suara lebih keras ia berkata, "Baiklah, wahai unta yang sakti, tunjukkanlah lagi siapa di antara kita yang paling banyak membual dan paling sering meludah sembarangan." Kali ini unta itu kembali meludah, dan ludahnya mendarat tepat di jubah mahal Abu Jahil. Kali ini ludahnya lebih banyak dan mengenai bagian depan jubahnya. Sontak seluruh alun-alun meledak dalam tawa yang lebih riuh. Abu Jahil dengan jubah penuh ludah dan wajah merah padam tak bisa berkata-kata. Ia ingin menyangkal, namun bukti ada di depan mata. Ia baru saja menjilat ludah sendiri, dalam arti kiasan, karena arogansi telah dipermalukan oleh seekor unta. Keheningan sesaat melanda alun-alun setelah tawa mereda. Semua mata tertuju pada Abu Jahil yang kini tampak sangat menyedihkan. Jubahnya kotor, wajahnya pucat pasi, dan ia tak berani menatap siapapun. Harga dirinya hancur berkeping-keping di hadapan seluruh penduduk Baghdad. Ia yang selalu membanggakan diri, kini dipermalukan oleh kecerdikan Abu Nawas dan kesaksian seekor unta. Abu Jahil merasa seolah-olah seluruh dunia menertawakannya. Ia sadar tidak ada jalan keluar dari situasi ini. Ia telah sesumbar dan kini harus membayar mahal kesombongannya. Ia ingin melarikan diri, tetapi kakinya terasa lemas dan malu membuatnya terpaku di tempat. Abu Nawas mendekati Abu Jahil dengan senyum kemenangan. "Bagaimana Tuan Saudagar? Tidakkah unta tuan ini sungguh luar biasa?" Abu Jahil mengertakkan gigi, namun ia tahu ia harus mengakui kekalahannya. Dengan suara bergetar dan sangat pelan, hampir tak terdengar, ia berucap, "Baiklah, kau menang Abu Nawas. Untamu sungguh istimewa." Para penonton menahan napas. Mereka tidak menyangka Abu Jahil akan mengucapkan pujian itu. Ini adalah momen langka di mana kesombongan harus tunduk pada kecerdasan. Abu Nawas hanya tersenyum tipis. "Bukan untukku tuan, tetapi unta tuan sendiri yang berbicara kebenaran. Ia hanya perlu sedikit bantuan untuk mengungkapkannya." Meskipun terpaksa, pujian Abu Jahil terhadap Abu Nawas menjadi perbincangan hangat di Baghdad selama berhari-hari. Sejak hari itu, Abu Jahil menjadi sedikit lebih rendah hati. Ia tak lagi meludah sembarangan di pasar, dan ia berpikir dua kali sebelum meremehkan orang lain. Pelajaran pahit itu membuatnya sadar bahwa kesombongan hanya akan berujung pada kehinaan. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke kedai kopi favoritnya, menyeruput kopi hangat dengan senyum puas. Ia telah membuktikan bahwa kecerdasan dan humor dapat mengalahkan kesombongan dan keangkuhan. Kisah menjilat ludah sendiri ini menjadi legenda di Baghdad, sebagai pengingat bahwa orang paling sombong pun bisa dipaksa untuk mengakui kehebatan orang lain, bahkan jika itu adalah hal yang paling tidak ingin mereka lakukan. Cerita selanjutnya. Di istana Harun ar-Rasyid yang megah, aroma melati dan musik gambus berpadu mesra dengan riuhnya suara pujangga. Malam itu adalah puncak perayaan pena emas Baghdad.
sebuah ajang di mana setiap penyair berlomba memukau khalifah dengan syair-syair terindah mereka. Setiap pujangga tampil dengan jubah gemerlap, melantunkan bait-bait penuh sanjungan, berharap pantas mendapatkan jubah kehormatan dan sekantung dinar dari tangan khalifah sendiri. Abu Nawas dengan pakaiannya yang sederhana dan senyum khasnya menyiratkan 1000 rahasia. Duduk di pojok tampak tak terpengaruh hiruk pikuk pujian. Ia sesekali mengangguk, sesekali tersenyum simpul, seolah menikmati pertunjukan yang bukan hanya tentang puisi, tetapi juga tentang ambisi. Para pujangga saling lirik, membandingkan jumlah tepuk tangan dan anggukan persetujuan dari para bangsawan, seolah pengakuan dunia adalah satu-satunya mata uang yang berharga. Khalifah Harun ar-Rasyid yang bijaksana namun terkadang jengkel dengan tingkah para pembesar istana, terlihat gelisah. Ia telah mendengar ratusan syair yang menguji keagungan kerajaannya, kecerdasan dirinya, dan bahkan keindahan tamannya. Namun tak satu pun yang benar-benar menyentuh hatinya atau menawarkan sesuatu yang segar dan tulus. Ia merasa seperti dikelilingi oleh cermin-cermin yang hanya memantulkan citra yang ingin ia lihat. "Aku lelah dengan semua sanjungan ini, Ja'far," bisiknya kepada wazir agungnya, Ja'far al-Barmaki, yang berdiri di sampingnya. "Apakah tidak ada lagi yang bisa diungkapkan selain pujian-pujian kosong? Aku ingin sesuatu yang murni, sesuatu yang tidak ternoda oleh keinginan akan penghargaan." Ja'far hanya bisa tersenyum masam, mengerti betul sifat manusia yang haus pengakuan. Ketika semua pujangga telah selesai dan suara tepuk tangan mereda, Khalifah menatap ke arah Abu Nawas yang masih tenang di tempatnya. "Abu Nawas," panggil Khalifah, "kau belum menunjukkan kebolehanmu malam ini. Apakah kau tidak ingin pengakuan seperti mereka?" Senyum Abu Nawas semakin lebar. Ia bangkit perlahan, berjalan ke tengah ruangan, dan mengamati wajah-wajah penuh harap dan juga kecemburuan. "Ampun Baginda Khalifah," Abu Nawas dengan suara tenang namun penuh kekuatan. "Hamba datang bukan untuk mencari pengakuan dari manusia. Sebab pengakuan dari makhluk, sekecil apapun itu adalah fana. Jika hamba harus dikenal, hamba hanya ingin dikenal oleh Zat yang menciptakan kami semua. Pengakuan darinya, itulah yang abadi, itulah yang sejati." Seluruh hadirin terdiam, terkejut dengan jawaban yang begitu berani dan berbeda dari yang lainnya. Pernyataan Abu Nawas memicu bisikan di antara para hadirin. Ada yang mencemoohnya sebagai sombong, ada pula yang kagum akan keberaniannya. Khalifah Harun ar-Rasyid meski awalnya terkejut, kini menatap Abu Nawas dengan tatapan yang berbeda. Ada kekaguman yang bercampur dengan sedikit keheranan di matanya. Belum pernah ada yang berani menanggapi tawarannya untuk mendapatkan pengakuan dengan cara yang seperti itu. "Jadi Abu Nawas," ujar Khalifah, mencoba menyelami maksud di balik kata-kata sang pujangga nyentrik. "Jika pengakuan dari manusia tidak kau hiraukan, bagaimana caramu mencari pengakuan dari Tuhanmu? Apakah dengan berdiam diri, tanpa menunjukkan kebaikan atau kebijaksanaanmu kepada sesama?" Beberapa orang mulai tersenyum sinis, menganggap Abu Nawas hanya beretorika kosong. Khalifah kemudian mengajukan sebuah tantangan. "Baiklah, jika demikian," kata Khalifah dengan nada serius. "Aku akan memberimu waktu 3 hari. Dalam 3 hari ini, tunjukkan padaku bagaimana caramu mendapatkan pengakuan dari Tuhanmu, tanpa harus memamerkannya kepada manusia. Aku ingin melihat buktinya, bukan hanya kata-kata. Jika kau berhasil, aku akan memberikan penghargaan yang lebih besar dari pena emas ini. Jika tidak, kau akan kuasingkan dari Baghdad." Abu Nawas tersenyum lagi, bukan senyum ragu, melainkan senyum penuh keyakinan. "Ampun Baginda, tidak perlu penghargaan duniawi, namun hamba akan menerima tantangan ini. Izinkan hamba membuktikan bahwa pengakuan sejati itu tidak perlu dipamerkan, cukup dirasakan oleh hati dan diketahui olehnya."
Para hadirin saling pandang, penasaran bagaimana Abu Nawas akan menjawab tantangan seberat ini. Selama 3 hari berikutnya, Abu Nawas menghilang dari hiruk-pikuk istana. Ia tidak terlihat di pasar, tidak berkumpul dengan teman-temannya, bahkan tidak mengunjungi kedai kopi favoritnya. Beberapa mata-mata Khalifah melaporkan bahwa Abu Nawas hanya terlihat pulang pergi dari rumahnya, membawa kantong-kantong kain kosong, lalu kembali dengan kantong-kantong yang entah berisi apa. Tidak ada tanda-tanda ia melakukan perbuatan mencolok, tidak ada keramaian yang mengiringi langkahnya. Berbagai spekulasi pun bermunculan. Ada yang menduga Abu Nawas sedang bersembunyi karena takut. Ada pula yang yakin ia sedang melakukan ritual aneh untuk menarik perhatian Tuhan. Namun tidak ada yang benar-benar tahu apa yang dilakukan Abu Nawas selama 3 hari yang penuh misteri itu. Kebingungan dan rasa ingin tahu menyelimuti Baghdad, menanti hasil dari tantangan Khalifah yang tak biasa ini. Hari ketiga tiba, dan suasana istana terasa tegang. Khalifah Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya, dikelilingi para wazir dan pembesar. Semuanya menatap pintu dengan cemas, menanti kedatangan Abu Nawas. Desas-desus tentang kegagalan Abu Nawas telah beredar luas. Banyak yang percaya ia tidak akan mampu memenuhi tantangan Khalifah. Sebab bagaimana mungkin seorang bisa menunjukkan pengakuan dari Tuhan tanpa perantara manusia. Tetapi tepat ketika matahari mulai condong ke barat, Abu Nawas muncul, berjalan santai dengan senyum seperti biasa. Ia tidak membawa jubah megah atau hadiah mewah. Di tangannya, ia hanya membawa sebuah tas kulit usang dan sebuah cangkir tanah liat. Para hadirin saling berbisik, bertanya-tanya apa yang akan ia tunjukkan sebagai bukti. Ja'far al-Barmaki tampak menahan senyum geli, menduga Abu Nawas akan melontarkan lelucon. "Abu Nawas," ujar Khalifah, suaranya mengundang sedikit keraguan. "Sudah 3 hari berlalu. Apa yang telah kau lakukan untuk mendapatkan pengakuan dari Tuhanmu? Dan bagaimana kau bisa membuktikannya kepadaku tanpa pengakuan manusia?" Abu Nawas meletakkan tas dan cangkirnya di hadapan Khalifah. "Ampun Baginda," mulainya. "Selama 3 hari ini hamba pergi ke sudut-sudut Baghdad yang jarang terjamah. Hamba bertemu dengan seorang janda tua yang kelaparan, seorang anak yatim piatu yang kedinginan, dan seorang musafir yang sakit tanpa siapapun." Ia melanjutkan, "Hamba tidak membawa makanan dan pakaian yang mewah. Hamba hanya membawa apa yang paling sederhana. Segelas air bersih untuk yang haus, sepotong roti kering untuk yang lapar, dan selimut tipis untuk yang kedinginan. Hamba melakukannya dalam kesunyian, tanpa ada saksi mata, tanpa mengharapkan ucapan terima kasih atau pujian dari mereka. Hamba yakin bahwa setiap tetes kebaikan yang dilakukan dalam keikhlasan akan sampai kepadanya, dan itu adalah petunjuk pengakuan yang paling murni." Khalifah Harun ar-Rasyid terdiam, menatap Abu Nawas dengan pandangan yang perlahan berubah. Ia teringat akan ucapan Ja'far tentang beberapa laporan aneh mengenai seseorang yang diam-diam kaum papa di pinggir kota. Namun tak pernah ada yang tahu siapa pelakunya. Abu Nawas menunjuk ke arah cangkir tanah liat yang ia bawa. "Lihatlah Baginda," katanya. "Cangkir ini kosong. Begitulah hati manusia yang haus pengakuan dunia. Ia selalu ingin diisi namun tak pernah merasa penuh. Tetapi pengakuan dari Tuhan, Baginda, tidak membutuhkan wadah. Ia mengisi seluruh jiwa, bahkan ketika tak ada mata yang melihat." Khalifah tersenyum, senyum yang tulus, jauh berbeda dari senyum formalnya di awal acara. "Abu Nawas," katanya, suaranya penuh haru, "kau benar. Pengakuan sejati memang tidak perlu dipamerkan. Keikhlasanmu itulah bukti yang paling nyata. Kau telah menunjukkan kepadaku bahwa kemuliaan sejati bukan pada apa yang kita dapatkan dari manusia, tetapi pada apa yang kita berikan dengan hati yang tulus, dan hanya untuknya."
Sejak saat itu, Abu Nawas tidak lagi hanya dikenal sebagai pujangga istana yang jenaka, tetapi sebagai sosok yang kebijaksanaannya melampaui pemahaman duniawi. Seorang yang hidupnya berprinsip pada ketika semua butuh pengakuan, Abu Nawas cukup ingin dikenal oleh Tuhan. Cerita selanjutnya. Di tengah hiruk-pikuk pasar Basrah yang semarak, di mana aroma rempah-rempah berbaur dengan bau kambing dan teriakan pedagang, hiduplah seorang saudagar kaya bernama Mansur. Mansur dikenal sebagai seorang yang murah hati, selama itu menguntungkan dirinya. Ia memiliki tumpukan dinar yang berlimpah, didapat dari usaha jual beli kain sutra dan permata yang gemilang. Namun kemurahan hatinya itu ibarat fata morgana di padang pasir. Terlihat nyata tapi tak ada isinya kecuali jika ada kesempatan keuntungan. Suatu pagi Mansur menyelenggarakan sebuah jamuan mewah di kediamannya, mengundang para saudagar dan bangsawan untuk mempererat tali silaturahmi, atau lebih tepatnya untuk menjalin koneksi bisnis baru. Di antara keramaian itu, tampaklah Abu Nawas dengan jubah lusuh namun tatapan mata yang cerdas dan jenaka. Abu Nawas yang dikenal karena kecerdikannya daripada kekayaannya hadir bukan karena diundang secara resmi, melainkan karena ia selalu punya cara untuk menyelinap kemanapun ada makanan gratis dan cerita menarik. Saat jamuan berlangsung, Mansur dengan bangga memamerkan koleksi permata barunya. Sebongkah zamrud hijau sebesar telur burung puyuh. Ia sesumbar, barang siapa yang bisa menebak dari mana asal permata ini, akan kuberi sekantung dinar. Para hadirin saling berbisik, mencoba menebak berbagai negeri jauh yang terkenal dengan tambang permata. Mereka berlomba-lomba menunjukkan pengetahuan geografi mereka, berharap keberuntungan berpihak pada mereka. Abu Nawas hanya tersenyum tipis, mengamati hiruk-pikuk itu dari sudut ruangan. Ia tahu betul, taruhan Mansur bukan sekadar tebak-tebakan, melainkan sebuah ujian keserakahan. Begitu ada yang berhasil menebak atau lebih tepatnya mendekati jawaban yang diharapkan Mansur, pasti akan ada syarat-syarat tersembunyi di baliknya. Dan benar saja, setelah puluhan tebakan salah, Mansur tertawa terbahak-bahak. Tidak ada yang tahu permata ini adalah hadiah dari seorang raja yang kuajak berinvestasi. Kekecewaan melingkupi para hadirin. Namun Abu Nawas justru mendekat. Dengan suara tenang ia berkata, "Permata ini sungguh indah Tuan Mansur. Tapi keindahannya akan lebih bersinar jika diiringi dengan kisah nyata, bukan hanya janji." Mansur mengerutkan kening, tidak mengerti maksud Abu Nawas. "Apa maksudmu, hai pengemis?" tanyanya dengan nada merendahkan. "Maksudku Tuan Mansur," jawab Abu Nawas dengan senyum simpul, "orang akan berteman dengan Anda karena dinar Anda. Mereka akan bermusuhan dengan Anda karena hutang mereka kepada Anda. Tapi apakah ada yang berteman dengan Anda karena akal Anda?" Mansur terdiam. Kata-kata Abu Nawas menohok relung hati yang paling dalam, yang selama ini hanya diisi oleh suara gemercik koin. Ia menyadari semua teman yang hadir di jamuan ini memang datang karena kekayaannya, bukan karena ia sebagai pribadi. Beberapa hari setelah jamuan itu, Mansur masih dihantui oleh perkataan Abu Nawas. Ia mulai memperhatikan tingkah laku teman-temannya. Mereka memang selalu hadir di setiap undangan, memuji-muji kekayaannya, tapi jarang sekali memberikan saran yang jujur atau sekedar mendengarkan keluh kesahnya. Keraguan mulai tumbuh di hatinya, perlahan menggerogoti keyakinan pada arti sebuah persahabatan sejati. Mansur akhirnya memutuskan untuk mencari Abu Nawas. Ia menemukan sang penyair sedang menikmati secangkir kopi pahit
di sebuah kedai kecil yang ramai. "Abu Nawas," sapa Mansur dengan nada lebih ramah dari biasanya. "Perkataanmu tentang akal itu terus-terusan mengganggu pikiranku. Jelaskan maksudmu lebih jauh." Abu Nawas tersenyum, mengisyaratkan Mansur untuk duduk di sampingnya. "Tuan Mansur," kata Abu Nawas, "ada sebuah permainan catur yang sering kumainkan. Setiap bidiknya mempunyai peran. Ada raja, ratu, kuda, menteri, benteng, dan pion. Semuanya penting, tapi yang paling diandalkan adalah akal yang menggerakkan mereka." Mansur mengangguk, masih belum sepenuhnya mengerti arah pembicaraan Abu Nawas. "Tapi apa hubungannya dengan pertemanan?" tanyanya penasaran. "Sama seperti bidik catur, setiap orang mempunyai peran dalam hidupmu, Tuan Mansur. Ada yang datang hanya untuk mengambil, ada yang hanya untuk menyanjung, dan ada pula yang dengan tulus memberikan akalnya. Mereka yang berakal akan memintamu berpikir, bukan sekadar menerima apa yang mereka katakan. Mereka tak takut mengatakan kebenaran, bahkan jika itu menyakitkan. Itulah teman sejati, yang berteman karena akal, bukan karena dinar." Mansur mulai memahami. Ia teringat bagaimana teman-temannya selalu memuji setiap keputusannya, bahkan saat ia tahu itu keliru. Ia tak pernah mendengar kritik yang membangun, hanya pujian kosong yang memekakkan telinga. Ia merasa seperti seorang raja yang dikelilingi oleh para penjilat. "Jadi bagaimana aku bisa menemukan teman yang berteman karena akalku?" tanya Mansur dengan nada putus asa. Abu Nawas tersenyum simpul. "Mudah saja, Tuan Mansur. Besok malam adakan jamuan lagi. Tapi kali ini jangan memamerkan kekayaanmu. Jangan berjanji apapun. Cukup katakan bahwa Anda sedang menghadapi masalah besar dan Anda butuh saran yang jujur dari mereka. Lihat siapa yang datang dan siapa yang pergi." Mansur merenung sejenak. Wajahnya menunjukkan perjuangan batin yang hebat. Ia tak pernah membayangkan hidup tanpa memamerkan kekayaannya. Malam berikutnya, di kediaman Mansur yang megah, suasananya jauh berbeda dari jamuan sebelumnya. Cahaya lilin remang-remang, hidangan sederhana, dan yang paling mencolok, kursi-kursi kosong yang berjejer rapi. Hanya segelintir orang yang datang. Beberapa di antara adalah tetangga dekat yang sederhana, dan tentu saja Abu Nawas. Mansur duduk di singgasananya, namun kali ini tanpa kesombongan, melainkan dengan wajah sendu. "Saudara-saudaraku," Mansur memulai dengan suara berat. "Malam ini aku mengundang kalian bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk berbagi masalah. Usahaku sedang lesu dan aku khawatir akan kehilangan segalanya." Para hadirin yang tersisa saling pandang. Beberapa melihat cemas, yang lain ragu-ragu. Mereka biasanya berkoar-koar dengan saran bisnis yang muluk-muluk. Kini terdiam 1000 bahasa. Seorang pedagang tua, Karim, yang selama ini jarang bicara, akhirnya angkat bicara. "Tuan Mansur," katanya pelan, "Anda terlalu boros dalam memamerkan kekayaan. Daripada menggelar jamuan mewah ini, mengapa tidak berinvestasi pada gudang penyimpanan yang lebih baik atau mencari pemasok kain sutra yang lebih murah?" Saran itu menusuk, namun Mansur justru merasa lega. Itu ada kritik yang membangun, sesuatu yang langka ia dengar. Abu Nawas hanya mengangguk setuju. Matanya berbinar melihat perubahan pada Mansur. Satu persatu orang-orang tersisa mulai memberikan saran jujur mereka. Bahkan ada yang menawarkan bantuan kecil sesuai kemampuan mereka. Tidak ada lagi pujian berlebihan, tidak ada lagi janji kosong. Yang ada hanyalah kejujuran dan kepedulian yang tulus. Mansur tersenyum, senyum tulus yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak malam itu, kehidupan Mansur berubah drastis. Ia tidak lagi mengejar pertemanan yang didasari oleh uang. Ia belajar mendengarkan kritik, menerima saran, dan membedakan antara pujian palsu dan kejujuran yang pahit.
Bisnisnya memang tidak langsung meroket, tapi ia merasa lebih kaya dari sebelumnya. Ia menemukan ketenangan batin yang jauh lebih berharga daripada tumpukan dinar. Abu Nawas dan Mansur menjadi teman dekat, bukan karena Mansur punya dinar, melainkan karena Mansur akhirnya mau menggunakan akalnya. Mansur sering mengunjungi Abu Nawas di kedai kopi, bukan untuk meminta saran bisnis, melainkan untuk berdiskusi tentang kehidupan, filsafat, dan bahkan sekedar tertawa bersama. Mereka membuktikan di tengah Baghdad yang gemerlap dengan uang dan kekuasaan, persahabatan sejati tetaplah tumbuh subur di atas landasan akal dan kejujuran.